sukan Rayang makan jaman sukan wacana turun warukam iwa bancanan pensiun makan Rayang rakam ya jamahe sukan bagus. Napi energi masing-masing jari kita yang 5 ini. Karena ampura niki ibarat klub, tidak klub yang profesional di Pasram Bawtringan. Ibarat klub sepak bola. Bedakan permainan klub sama permainan yang tidak klub. Setuju nak Gus Panceng? Nah, begitulah Pasraman ini. Karena kita mempunyai pakem-pakem yang dipastikan bisa mencapai tingkatan tertentu apabila kita disiplin ilmu. Nah, oleh sebab itu, mari kita sharing bersama-sama. Raja kecil. Nabi masih ingat masing-masing jari ketika kita muda ini memiliki kekuatan masing-masing tertentu. Tidak sembarangan muda ini cuma punya energi. Akan kita satukan energi apa dan energi apa akan menghasilkan energi yang luar biasa. Bagaimana raja kecil? Luar biasa. Niki energi geni atau api. Ingat apa sih energi yang dapat di jempol ini? Ingat api. Nah, nanti ampura siapa tahu lagi 3 tahun 5 tahun harus ingat lagi. Kenapa? Apa ilmu kita ya sinkron dengan kemampuan kita. Ingat, tidak bisa memiliki kemampuan tidak punya pengetahuan. Tidak bisa begitu. Memiliki pengetahuan tidak punya kemampuan. Nah, ini yang kita sama-sama belajar di Pasrama Bawtringan. Yang kedua, ini energi Bayu. Lu ingat, kalau kita ingin menyatukan energi geni, api dan Bayu, beginilah mudranya. Ini cocok untuk orang-orang stres, yang galau, cocok begini. Nah, masing-masing itu memiliki lagi fungsinya masing-masing. Yang ketiga, jari tengah, akase. Nah, ini kekuatan akase niki. Nah, jadi kalau kita memadukan kekuatan-kekuatan, harus tahu kekuatan mana yang kita padukan gitu. Jari manis, yaitu pertiwi. Kalau kita satukan energi akase pertiwi, begini dia nyatu sama geni, begini ya tiga unsur menyatu gitu. Yang terakhir energi air. Nah, jadi untuk air drinking, nah, tergantung nanti komunitas bagaimana kondisi tubuh, apa yang kita satukan masing-masing energi. Nah, inilah bedakan kita di Pasraman sama di luar Pasraman, karena kita ada pakemnya. Sampai sini ada diseringkan ditanyakan sebelum kita lanjut ke medik adung Pak, apa yang kekuatan kita gitu. Kalau kita tidak memiliki tidak kekuatan itu lepas. Tidak kekuatan api, misalnya kekuatan pertiwi sama akase. Ya, satukan dia. Berarti tidak pakai jempol kan? Tidak. Ya, pokoknya semua ini menggunakan kekuatan, kepaduan. Ya. Satukan ya, didekatkan ya. Misalnya Apa namanya biar teman-teman tahu nih? apa
caranya. Kalau misalnya kan tadi kayak kita capam kan, saya misalnya energi itu dari mana aja gitu di badan, yang penting di badan kita ini kita rasakan gitu kan. Ya. Nah tadi tahunya Win kan dari tadi malam pada ini tahunya di mimpi Win tuh kan mimpi kemudian Win ada ikan itu besar sekali di kolam tuh kan Togus. Ya. Ikan tuh kayak ikan koi itu loh Togus. Ya. Yang besar, dia gede, warnanya kayak oren-orenan, kemerah-merahan tuh Togus. Ya. Kenapa kayak Win panggil ya kan, kayak gini ada Ya. ikan tuh langsung didaplokin Win di sini Ya. Win besar sekali kan. Ya. Lagi terus dia loncat ke kolamnya, terus lagi dia Win panggil-panggil Ya. gitu. Jadi dia ke ini kan dicari Win kayak dipeluk gitu sama ikan tuh. Terus habis itu lagi dia ini lagi dia ke kolam itu ceritanya, terus di mimpi Win tuh Win cerita boleh sama mama Win mimpi apa namanya dikirim sama ikan kan. Oh ya astagfirullah rezeki kata mama. Nah terus pas Win ceritanya sambil ngomong-ngomong sama jahitan apa gitu, ada konek kolam 3 depan Win kan, bukan tuh ada ikan besar-besar ya sama mama, tapi dia di kolamnya itu dia hitam nih Togus, tapi ada ikan-ikannya. Terus ada ikan yang besar juga kayak ikan bejole tuh loh Togus. Ya. Ada kayak pohon-pohon tuh di atasnya dia kayak dia mau ngambil tuh pohon tuh gini Ya. dia. Terus gini dia bilang mama, udah kamu lihat di belakangmu juga itu ada kolam tuh, ada ikan itu hitam tuh besar sekali, dia bilang ke mama. Oh ya gitu Win bilang kan, ya lihat tuh kenapa terus ikan tuh dia keluar bagus ya. Tapi dia keluarnya tuh bukan dia loncat begitu, dia kayak kebalik caranya tuh dia kayak gitu tuh. Ya. Terus disosor ini kan bagus. Ya. Nah terus baru pas meditasi tuh bagus, di sini itu tuh ya gitu dia tuh guys, pas dia tuh makanya itu gitu pas Win japam tadi tuh Ya. Apanya terasa gitu? pas yang Win disundul sama ikan tuh tuh guys, Bagian mana itu? di sini di kayak pantat itu kan di sini tuh. Pas sampai Win bangun karena Win geli itu kayak dia terasa sekali pas mimpi itu gini Win. Tadi Win pas japam tuh udah itu dari sini kayak bilang wah Ini Wi. Itu namanya petunjuk jelas. W-nya akibat sekarang bermeditasi baik dan benar, melakukan yasa, terbukti. Yang bawa ubi tadi siapa? Wiwin. Itu artinya untuk makanan kita bersama-sama. Berarti Wiwin ini telah melakukan suatu yasa, suatu dana punya berupa barang. Tapi untuk mendapatkan barang dunia harus kita pancing melakukan yasa berupa barang. Salah satunya ubi, bisa uang dan sebagainya. Itu bentuk pancingan ini. Notabenanya yang punya cerita kolam itu adalah samudra apabila yang nya begitu banyak lagi. Ini kan batas kolam nih. Nah itu akibat biasa. Kasih kolam ini, gitu. Winya tekun bekerja, maka terwujudlah yang namanya rezeki yang disimulkan ikan tadi. Itu mekanismenya. Tadi sempat bermeditasi, terjadi getaran. Itu saya lihat di sekitar mula dari cakra yang notabene pembersihan untuk rezeki. Karena itu dasarnya kita untuk mencapai upajiwa harus cakra mula dari itu harus bersih. Bagaimana proses pembersihannya? Digetarkan, dibersihkan dengan energi kesucian yang di-backup oleh master meditasi bawah telinga. Itu ini luar biasa Win, konsep ini gitu. Yang Winnya rasakan energi masuk adalah pembersihan energi cakra muladhara. Makanya komunitas yang hidup cakra muladharanya bicaranya keras, tegas, jelas gitu. Yang komitmen datang jam 7 gitu. Itu ciri-ciri cakra muladharanya kuat. Hingga konsep bisnis the law of attraction, apa yang dipikirkan itu akan terjadi. Dasarnya harus cakra muladhara harus bersih dan kuat. Itu yang akan membersihkan ke-6 cakra selanjutnya. Itu sih konsep cakra. Kalau konsepnya boundingan itu pembersihan
yang notabene-nya Padma yang ada di bagian bulu dari itu, Win. Kira-kira dapat dipahami, Win? Ya sinkron ini antara mimpi, tindakan, hasil. Makanya kalau kita ingin berubah, harus ubah dulu pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan sendirinya. Begitu juga meditasi. Tidak ada ampunan ini kalau orang meditasi menjapa tidak keras, tidak tegas, dia akan mencapai tingkat dalam. Tidak bisa, dia perlu energi. Nah, kenapa bisa berenergi? Kenapa? Karena itulah cakra udaranya sudah bersih, bening, dan bahkan berenergi. Itu bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kira-kira dapat dipahami, Win? Ini ya Togus, nggak seperti sebelum Win meditasi itu. Ya, gimana bingungnya, Win? Ya gimana dia aneh, misalnya kayak Win mau kerja, ya kerja tuh dia, wih, ini rasanya pokoknya dia nggak enak, mau kerja nggak enak, semua nggak enak, berat saya Togus. Terus habis itu kan meditasi gitu, aku sharing gini, ya, tak sih gini, dia kayak dia ngomong di kepala Win tuh Togus. Itu ya, jadi yang ini Win kenapa nih kok kayak bingung-bingung nggak jelas gitu, jadi ya Togus. Nah makanya apa Win tanya semua tuh aku sih, dia kenapa apa Pada saat punya bingung, karena Winnya pada saat itu janji untuk meditasi di sini. Karena Winnya janji datang, karena ketiduran tidak, akhirnya dapat juga lebih dari rezeki itu, Win. Artinya apa? Ketika sebenarnya rezeki itu dia akan datang, walaupun ditolak, dipastikan dia akan datang. Inilah bonus-bonus dari hasil meditasi, tapi bukan suatu tujuan. Nah, itu berkaitan dengan jiwa. Paham siapa sih, Win? Itu nyata. Saya bilang sama istri, saya tes ini, padahal uang saya mendapat, saya tolak, Win, acara itu mentah-mentah. Wih, ribut semua pejabat yang berkaitan dari Bali, dari Lombok. Telepon WA terus, Win, tapi saya cuekin, Win. Betul nggak? Emas adalah emas, berlian adalah berlian. Kalau waktunya rezeki datang, walaupun tidur, walaupun kita tolak, pasti dia akan datang. Bagaimana caranya? Alam semesta yang punya urusan. Terbukti, Win. Nah, jadi kalau kita ingin ilmu ini benar tidak, perlu diobservasi hingga menimbulkan suatu keyakinan yang paten. Jangan sampai apa yang saya bicarakan ditelan mentah-mentah, perlu di trial and error, perlu dicoba kalau kita sanggup mencoba itu. Gitu, Win. Menyampaikan, merasakan unsur bakti di bawah kita. Kalau tubuh kita sudah tak terasa di dunia, maka terjadi kevakuman, menemukan antara pikiran negatif dan positif. Konsep atma yang berperan itu suatu kebenaran. Itu dasarnya. Kedua, orang awam ketika berpikir dia mimpi yang dikatakan itu, apakah atman sang Peter atau jin setan kayak gitu, tergantung pada saat itu. Kalau kita mampu dalam mimpi itu kita membuka dia siapa sebenarnya, apakah dia lihat, apakah dia jin setan, punya dalamnya, itu baru secara spiritual. Tetapi secara rasa, kalau ketemu sang Peter, kok merasakan suatu kebahagiaan, itu suatu kebenaran. Kok merasa suatu ketakutan, itu suatu tidak kebenaran. Ya, tidak menjamin. Rasanya apa? Kok takut? Berarti itu setan iblis yang menyupai sang Peter. Kok kita tenang, damai, rindu, kangen, dipastikan yang rasa bermain. biasa aja kita Itu suatu kebenaran. soalnya pimpin peka tuh. Ya, itu suatu kebenaran. Kalau dirinya takut, tidak ada namanya Peter itu nakut-nakuti sang damuhnya, tidak ada itu. Yang benar beliau itu mengayomi, menjaga kita. Nah gitu, Win. Itu rasa nanti kita bermain rasa nanti. Kalau belum mampu melihat apa
sebenarnya beliau. Oh, tenang kalau kita masih sedih. Gitu Gusti. Coba lain kali ketemu tuh happy, tenang itu. Astungkara bisa diajak bicara. Karena beliau tidak senang melihat yang dicintainya itu masih sedih, masih duka. Karena Sang Brahman itu dia akan pergi dalam hati yang bersih apabila kita ada duka. Makanya Sang Bersih ketemu Sang Bersih. Astungkara Gusti, di mana ada tidak ada duka, di sana Sang Atman mau ngobrol kan yang sama Pak Gugus ini ya, terbukti salam kakak tiang kalau kue notabene-nya masih sedih dipastikan tidak ketemu sama Haji, di mana ada keinginan tidak ketemu, akhirnya dia menjapa meditasi hilang kesedihan, akhirnya happy. Joji dia kan sudah meninggal, iya Haji ada di sini cerita ada Gusti karena anaknya dilihat sudah tidak sedih. Coba waktu duka, saya pastikan tidak bisa. Dari hari belum meninggal tidak akan ketemu. Sudah saya bilang, jangan duka, jangan ada keinginan, lepaskan semua. Pasti Haji ketemu sama kue ketika notabene-nya sudah bersih. Makanya Sang Bersih ketemu Bersih, mau bicara dia, ngomong kayak gini. Nah akhirnya makin udah terobati. Ya, lama-lama kok kita lupa sama Haji, lupa kita duka seperti dulu di sekolah, ditanya kepala sekolahnya, nangis. Kayak ini nggak bisa ketemu. Nah sepanjang dia begitu tidak akan ketemu Gusti. Buru-buru mau ketemu. Apalagi bicara. Nah terbukti Bu Gusti. Ketika Bu Gusti sudah ikhlas, bebaskan semua ikatan cinta, rasa kangen, kesangan, Astungkara beliau akan ketemu dan akan bicara. Begitu konsep alam semesta. Ini nyata gitu. Itu Bu Gusti. Nah Astungkara dengan proses meditasi ada nanti perubahan yang signifikan karena kita harus lepaskan semua. Makanya yang ketika meditasi lepaskan rasa sayang, rasakan rasa kemelekatan, rasakan semua lepas, baru kita ke atas. Rasa sayang sama saya istri saja ketika meditasi nggak boleh, rasa sayang sama suami nggak boleh, rasa sayang kepada siapapun nggak boleh. Ketika kita meditasi, totalitas harus vakum, gitu Win. Baru bisa mencapai tingkat apa yang kita inginkan. Makanya ada komunitas cerita meditasi bertahun-tahun belum bisa kelepasan karena beliau di dalam hati yang paling dalam tidak mau melepas apapun bentuknya. Yang tahu itu, tapi kan ampun, nggak mungkin yang cerita kan Pak Putu Notor. Nggak mungkin dia langsung tuh. Nah itu yang pasti. Karena meditasi pelepasan ini jangankan materi, kasih sayang sama istri, sama anak, sama nggak boleh. Ketika bermeditasi nggak boleh lepas semua. Begitu konsep meditasi ini pelepasan. Apalagi keinginan hujan nggak ada, nggak bisa, sudah lepas. Mau pasrah, mau apa, totalitas. Itulah sistem pelepasan. Masih berpikir, ya di bahasa saya, nanti nggak bisa. Ini suatu proses. Ini proses filterisasi alam semesta pada kita. Ini kan kondisi basah ini. Mekerem. Tapi ini proses alam semesta. Tidak mungkin kita berpikir, tidak hujan. Tidak boleh ketika meditasi. Totalitasnya basah sekalian. Makanya seorang meditasi sampai jam 6 punya suatu ketegaran gitu. Batu karang ya. Mau basah, mau api tetap dia begini. Udah apalagi sama teman sahabat dan keluarga. Karena ini ilmu pasti. Yang penting kita dari dalam menimbulkan dinamika yang luar biasa. Ketemu batu. Nah, di sini sama-sama kita belajar. Dan tubuhnya masih bergerak di sini, kita anggap belum kita lihat. Kenapa? Kalau melatih
yang bisa ngangkat itu kita latih namanya pernapasan kasar. Masih kasar itu. Yang kita latih sekarang adalah halus, bukan kasar lagi. Intinya kita melewati pemikiran dan kemampuan yang kita terbang. Karena dulu saya sempat juga belajar terbang, makanya saya bisa sampaikan itu masih tingkatan kasar. Karena dia harus meningkatkan ego, itu puluhan tahun untuk melatih. Ada latihan khusus. Siapa yang mau belajar duduk terbang, ada latihan khususnya. Tapi puluhan tahun kita buang-buang waktu. Nah, karena udah nggak tahu hidup kita sampai mana, daripada terbuang untuk urusan duniawi saja, mari sama-sama kita sama melatihan sekarang. Makanya yang pribadi sudah tidak fokus ke sana lagi, karena kita tidak tahu nih kapan kita akan ke sana. Inilah proses kita belajar mati selagi hidup. Oke, yang lebih cepat meditasi, naukkan HP di silent atau di off kan. Apa yang mengganggu aksesoris bisa ditanggalkan. Ambil sikap mudra sesuai kebutuhan dan keinginan atau habit sehari-hari. Rasa dendam keluarkan kuat, energi kita pekat melalui batin kita keluarkan keluar hingga hati, meninggal pikiran seluruh aura arahkan ke hati. Mendekatkan akhir keluar merenung tingkat siapakah diri lebih siapakah diri setelah saya meninggalkan ini. Lalu gosokkan kedua tangan Anda hingga angkat, lalu Anda tempelkan pipi Anda, tempelkan di mana Anda kesemutan.